Jadi saya dan teman-teman kelompok 5 ini mendatangi untuk observasi pada suatu perguruan silat, dan di depan saya sudah ada salah satu dari pengajarnya. Boleh perkenalkan deh? Nama saya Risma sebagai guru silat di Paguran Pagar Kancana. Langsung saja, singkat saja. Jadi kedatangan saya dan teman-teman itu ingin menanyakan seberapa dari perspektif pedagogisnya dulu. Jadi pertanyaan pertama tuh, apakah strategi pembelajaran digunakan sesuai karakteristik materi? Sebagai guru silat sih, teknologi yang digunakan antara lain video jurus tutorial itu dari YouTube, ada grup WhatsApp yang untuk mengumumkan bahwa latihan dimulainya kapan gitu, selesainya kapan. Terus ada speaker audio untuk menjalankan musiknya supaya latihannya lebih ramai, karena ada beberapa gerakan silat yang harus menggunakan musik. Jadi kita memerlukan teknologi dari speaker audio. Jadi itu semua teknologi yang di input tuh sesuai untuk materi silatnya gitu. Ya sangat sesuai tentu. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana guru menginteraksi teknologi itu ke strategi mengajar? Tapi kalau teknologi itu bukan sebagai alat demonstrasi, tapi hanya sebagai alat bantu saja. Jadi kita kayak lihat video alur tutorialnya di YouTube, terus nanti diaplikasikan ke anak didik. Terus setelah itu nanti kita juga bikin video lagi anak didik, terus nanti kita lihat disamakan dengan video yang aslinya ada di YouTube. Ternyata seefektif itu ya untuk mengaplikasikan teknologi di perguruan silat ini. Ya, sangat efektif dan sangat membantu perguruan untuk menjalankan latihan setiap harinya. Di setiap latihan itu ada hambatannya. Ya, tentu ada hambatannya. Secara lebih ke teknis sih, karena tidak semua murid, tidak semua guru juga punya HP, atau mungkin ada HP tapi nggak ada kuotanya lah, jadi kita kadang terbatas dari itu. Terus ada siswa yang kurang fokus ke video, jadi pas videonya ditampilin mereka kemana-mana gitu, masih harus difokuskan. Lalu ada pengaturan waktu, kadang suka nggak stabil pas videonya ditampilin, nanti anak-anaknya pada nggak fokus sama satu video yang lagi ditampilkan gitu. Yes, berarti penangkapannya tuh muridnya tuh ketika membahas hambatannya tuh belum sepenuhnya menguasai. Ya, tentu belum semua murid menguasai. Jadi harus tetap bantuan fisik dari gurunya langsung juga. Jadi nggak sepenuhnya dari video tutorial di YouTube. Jadi tetap gurunya turun tangan untuk langsung melatih. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah teknologi yang dipakai relevan? Yang digunakan cukup relevan karena teknologi yang dipakai sangat relevan dan sederhana, sesuai konteks latihan silat yang tidak memerlukan teknologi yang terlalu kompleks. Mantap. Lanjut, bagaimana tingkat literasi TIK guru dan siswanya? Kalau guru sih tingkat literasi TIK-nya cukup baik untuk penggunaan dasar seperti video, grup WA. Terus tapi kalau siswa masih beragam karena masih banyak siswa yang perlu bantuan dalam memanfaatkan teknologi dengan tepat. Kadang ada miskom gitu ya? Iya, seperti itu juga. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dan terakhir. Fitur apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi tidak terpakai pada
pengajaran silat ini? Seperti rekaman slow motion sih untuk analisis detail jurus, tapi itu kadang digunakan kadang enggak karena digunakannya pada saat emang sangat memerlukan, tapi kalau tidak diperlukan ya kita langsung melihat video secara langsung aja tanpa fitur video slow motion gitu. Terus kalau penyimpanan kayak Google Drive gitu, kalau misalkan penyimpanan di HP penuh, nah baru kita ke Google Drive. Tapi kalau misalkan penyimpanan di HP-nya tercukupi, ya kita tidak menggunakan teknologi dari Google Drive itu. Lalu ada evaluasi online. Nah, pada bagian ini teknologi belum dimaksimalkan secara strategis, hanya sebagai alat bantu, karena tetap kita sebagai pelatih turun tangan secara langsung gitu, tidak hanya mengandalkan semua teknologi gitu. Oke, jadi kesimpulannya tuh teknologi yang digunakan pada pengajaran silat ini hanya sekedar untuk membantu Ya, membantu. Untuk melihat referensi, Ya, kayak gitu, referensi, terus evaluasi gerakan. online dan lain-lainnya gitu. Ya. Oke, terima kasih kepada Teh Risma sebagai Sama-sama. pengajar di Paburon, Kota Kancana. itu saja guys.